cowok, cowok. Apanya Bu? Apanya? Ini lingga. Ya, ini adalah batu lingga. Iya, betul. Ini nanti untuk dimasukin yang yoni. Nah, yoni ini adalah perempuannya. Tapi bukan ini jodohnya. Ini pun dia belum dapat jodoh. Ini yoni. Ini lubang. Iya, kalau lancipnya seperti ini namanya mandala atau mutiara. Tapi kalau Buddha tentu saja ada stupa. Ini Hindu. Ini dibangun oleh Rakit Pikatan pada abad 9. Nah, batu ini masih asli, ini ori. Ini semuanya ori ya? Ini ori. Udah ini agak gerus. Ya, ini karena ada hujan, ada panas karena cuaca, jadi ini mudah rusak ya, berpori. Ini asli. Dan ini baru Om. Ini baru ya. Ya, ini menyamakan karena jadi ini dibuat dari batu putih. Karena pondasinya sudah putih. Kalau pondasinya lebih putih, ke atasnya itu putih. Tidak ada pondasinya lebih rapuh, nanti di atasnya andesit itu tidak. Iya, karena di atasnya tidak boleh berat. Iya. Batu andesit itu lebih berat. Ini batu andesit Om. Andesit ya? Ya, batu putih kan ringan. Prarestorasi itu artinya sedang ada mencari jodoh ini Om. Ya, jadi dicari jodoh ya. Lingga dan yoni. Lingga itu yang cowok, yoni itu yang cewek. Jadi batu itu ada cowok, cewek. Ini adalah situs. Ini candi pembakaran. Oh, buat bakar-bakar. Candi pembakaran ini adalah untuk membakar kayu yang harum-harum. Beri kayu cendana, kayu gaharu. Ya, ini kayu wangi-wangi Bu. Nah, pada zaman dulu yang boleh naik ke atas itu hanya kaum Brahmana saja. Jadi golongan Brahmana, kasta Brahmana. Sedangkan kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra cukup menyaksikan dari bawah saja kepulan asapnya. Tidak sembarang orang tidak boleh naik karena itu adalah tempat itu sendangnya. Iya, itu ada bukan sendang tapi itu tandon air. Itu kolam biasa. Nah, tandon ini dibangun pada abad 9 oleh Rakit Pikatan. Ada sumur suci, itu yang dipagar. Sumur suci itu airnya sudah nyampur dengan air kolam. Kita boleh ke sana? Boleh, mau ke sana boleh. Oke. Ya. Oh, ini sumurnya? Ini sumurnya. Nah, dulu memang wujudnya ya kayak sumur pada umumnya. Tapi ini karena ditemukan sudah rusak, jadi ini hanya ala kadar saja. Oh, jadi nyampur. Nyampur, ya. Makanya ini airnya sudah tidak dipakai lagi untuk upacara Tawur Agung. Ya, pada zaman sekitar tahun 2022 itu masih diambil dari sini untuk upacara Tawur Agung. Yang pelaksanaannya itu di Candi Prambanan. Tapi untuk Tawur Agung kemarin tidak ngambil dari air ini. Mungkin sudah Tawur Agung itu acara tertentu ya? Ya, ini upacara bagi keagamaan agama Hindu. Nah, kemarin kan Candi Prambanan libur 2 hari karena ada upacara Tawur Agung. Ya, upacara perayaan sehari sebelum hari Nyepi itu ada upacara Tawur Agung. Nah, di sini ada kolam yang dalamnya itu 2 meter. Nah, kolam ini bertujuan dibuat untuk penampungan air hujan. Ya, jadi cerita tentang Roro Jonggrang itu, jadi menurut legenda ini adalah kerajaannya si Ratu Boko. Nah, Ratu Boko itu raksasa, dia pemakan daging manusia. Si Ratu Boko, si bapaknya Roro Jonggrang, ya. Tapi Roro Jonggrang tidak ikut raksasa, ibunya juga bukan raksasa. Nah, Ratu Boko ini punya musuh kerajaan yang ada di Boyolali. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Pengging, Bu. Oh iya. Ya, Pengging. Nah, di Kerajaan Pengging sana itu ada seorang, dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Prabu Damarmoyo. Dan Prabu Damarmoyo adalah ayahanda dari Bandung Bondowoso. Nah, pada suatu hari Ratu Boko ini menyerang kerajaannya si Bandung Bondowoso. Nah, pada saat dia menyerang kerajaan sana, akhirnya Ratu Boko berhari-hari perangnya, akhirnya Ratu Boko dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Tewas sudah di Kerajaan Pengging, jasadnya di Kerajaan Pengging. Maka Patih Gupolo itu dia pulang ke sini, lapor kepada Roro Jonggrang bahwa ayahnya telah gugur di medan peperangan. Nah, pada saat itu Roro Jonggrang ini sangat meratapi kematian ayahnya. Nah, pada saat dia meratapi kematian ayahnya, nah maka Bandung Bondowoso datang kemari untuk melamar sang putri. Roro Jonggrang akan dijadikan permaisuri Kerajaan Pengging. Nah, tapi Roro Jonggrang menolak cintanya Bandung Bondowoso karena sudah membunuh ayahnya. Nah, oleh karena itu Bandung Bondowoso tetap kekeh ingin memperistri Roro Jonggrang. Apapun syaratnya, syarat berat pun akan dia lakukan. Nah, akhirnya Roro Jonggrang, bisakah saya minta dibuatkan 1000 candi dalam 1 malam sebelum ayam berkokok kalau kamu ingin memperistriku? Nah, bolehlah saya buatkan nanti. Nah, akhirnya dibuatlah oleh Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. Nah, pasukan jin itu
di sweet ya, di doa-doa, di mantra-mantra, akhirnya jinnya datang semua sebanyak 1000 jin untuk meloloskan 1000 candi itu supaya cepat ya. Nah, jadi candi itu dibuat secara cepat-cepat dengan menggunakan tenaga spiritualnya. Nah, lalu sekitar jam 3 malam candinya sudah hampir jadi 1000, tinggal kurang 1 saja. Nah, mengetahui candinya kurang 1 ini membuat paniknya si Roro Jonggrang. Dia kepanikan, dia tidak ingin candi itu akan jadi 1000 beneran. Maka Roro Jonggrang mencari cara supaya candi itu tidak sampai 1000. Bagaimana caranya? Jadi Roro Jonggrang membuat rekayasa pagi. Nah, pada pagi itu ada yang memukul-mukul lesung lah, ada yang bikin bising-bising lah, seolah-olah masak lah, ya supaya dikira pagi. Nah, mendengar sudah kukuruyuk, ayamnya sudah berkokok, dari sana sini sudah berkokok, lalu jin-jin itu sudah kabur semua ke alamnya masing-masing. Dia balik. Dia tidak bisa melanjutkan 1 candi lagi. Nah, oleh karena itu akhirnya ditinggal dengan 999 candi. Nah, mengetahui candinya tidak 1000, tentu saja Roro Jonggrang menolak cintanya Bandrung. Bandrung Bondoso marah dengan Roro Jonggrang. Nah, dia tidak bisa nego walaupun sudah kurang 1, tapi tetap Roro Jonggrang maunya 1000 saja. Nah, oleh karena itu akhirnya dengan kemarahannya Bandrung Bondoso, akhirnya dikutuklah Roro Jonggrang menjadi patung untuk menggenapi candi yang ke-1000. Ya, itulah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan juga bisa disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Nah, di sini kita sejarah lagi. Ini namanya Paseban, dua-duanya Paseban. Ya, Paseban ini adalah ruang tunggu tamu yang ingin menghadap raja. Gimana? Di sini ya. Oh, batunya ditumpuk-tumpuk. Iya, batunya tumpuk-tumpuk, tapi dia dikunci. Ya, jadi kayak Malika main Lego. Punya Lego di rumah? Punya. Anak kecil sekarang punya Lego semua lah. Nah, jadi cara menyusun batu itu seperti Alika main Lego. Ini nongol, ini cowok. Apanya, Bu? Apanya? Ini lingga. Ya, ini adalah batu lingga. Iya, betul. Ini nanti untuk dimasukin yang yoni. Nah, yoni ini adalah perempuannya. Tapi bukan ini jodohnya. Ini pun dia belum dapat jodoh. Ini yoni. Ini lubang. Iya, harus ya? Pas ya, tidak boleh tidak pas, harus ukurannya harus sesuai. Tidak boleh kekecilan, tidak boleh kedodoran. Terus ini yang masangin siapa nanti, Bu? Iya, nanti arkeolognya, Bu. Ya, jadi dari arkeolog itu ada beberapa tim yang memasang ini namanya tim Zucker. Tim Zucker dan tim Steller. Tim Zucker, tim Steller, tim ekskavasi. Nah, tim ekskavasi itu tim yang mencari batu. Nanti kalau sudah dapat diberikan kepada tim Zucker untuk menyusun. Nah, tim Zucker nanti kalau sudah itu ditinggal. Nah, lalu nanti kalau untuk penyelesaiannya itu namanya tim Steller. Ini tempat pemandian ya? Ini belum mandi, ini baru tempat basuh-basuh lah. Ini cuci-cuci dulu. Ya. Nah, ini adalah istana raja. Oh, ini istananya? Silakan naik, Ratu. Ini, ayo. Oh, ini istananya ya? Ini adalah tempat tinggalnya raja. Boleh naik deh. Awas deh, awas deh. Jangan lari-larian. Ya, ya. Nah, di sini adalah tempat tiangnya berdiri, Om. Ini dulu ada atapnya ya, ada bangunannya. Oh iya. Nah, atapnya, bangunannya semua adalah terbuat dari bahan-bahan organik ya. Tiangnya kayu, pagarnya kayu, atapnya menggunakan jerami. Kalian tahu jerami enggak sih? Tahu, pinter. Buat apa? Nah, ini tiang, tempat landasan tiang berdiri, penyangga. Kalau singgah sananya mana? Sana. Ya, singgah sana. Ini singgah sini. Ya, foto dulu. Ini istana, ini penting. Ya, ini adalah sebagai tempat belajar mengajar agama Buddha. Ya, bisa dikatakan ini merupakan kayak pondok pesantren selama 38 tahun. Ya. Nah, karena ini sudah direbut oleh agama Hindu, maka yang dulunya wihara ini diubah menjadi pendopo, digunakan oleh agama Hindu untuk boleh nggak apa-apa? Ini digunakan oleh agama Hindu sebagai tempat para menteri-menteri lah, kita katakan seperti itu. Nah, di sini adalah untuk lewat kasta sudra yang melayani kasta brahmana, melayani kasta kesatria. Ya,
biasanya ini karpet merah Om. Dari sini ke sana, sana kan raja. Ya, jadi dia raja di sana. ya lewat ini apa pakai dengkul ya Oh, iya. jalannya. Ini Oh, ini paling nggak boleh pakai kaki ya? Ini menonjol karena ini dibangun abad 9 itu abad 8. jadi dulu itu juga pakai gini. Itu nonjol. Nah, ya kayak gitu. Itu juga nonjol, itu juga nonjol, itu juga Ya, nonjol. itulah bentuk hormat pada raja. Wih, hati-hati nih. Ya, ini namanya Meru. Agak tinggi. Puncaknya Gunung Semeru. Singgahsana rajanya. Ya, antara Di sini? sini. Ya, Antara kayaknya sini ya? sini ya. Ini kan memiliki dua kamar. Oh, ada. Apakah dulu raja madepnya ke sana? Tapi saya pikir raja itu bisa menghadapnya ke barat. Atau juga menghadap ke sana. Tapi raja tidak boleh apa caranya membelakangi barat. Oh. Yaitu filosofi. Kayak gini. Ya, barat itu kalau kita sebut orang muslim itu kiblat. Kiblat. Yo nggak boleh membelakangi ya. Iya, Jadi ngadep. dia ngadep. Hati. Jalur Wara ini adalah saluran air. Ketika di dalam keluar air, nah maka berair itu airnya keluar lewat sini. Ya, ini masih berfungsi Om. Iya. Ya, ini masih berfungsi. Oh, kalau hujan keluar masih ya? Ya, keluar lewat sini. Kalau kita Ini berarti lewat ini hujan. Talang. Ini air. Ini yang Drainase. ini buat apa? Ini adalah untuk murid-murid agama Hindu ya, benar ditanya. Ini murid-murid agama Hindu. Nah, di sana itu adalah pendetanya, sebelah sana pendetanya, dan di tengah-tengah itu adalah pura. Oh. Pura. Yang di mana pendetanya Bu? Ya, pendetanya sebelah sini Bu. Ini pendeta. Ini pendeta, sana pendeta. Nah, sini pura. Oh, Nah, di sini murid-muridnya. di sini murid-muridnya duduk Nah, sini. ini ada 3 dewa, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Ayo. Ya, jadi di antara 3 dewa ini, dewa yang tertinggi adalah Dewa Siwa. Siva yang mana? Siwa tengah. Tengah. Mm-mm. Oh. Nah, di sana itu ada Dewa Brahma, Dewa pencipta alam semesta. Dewa Siwa adalah dewa pelebur, dewa perusak, tapi dia melebur merusak sesuatu yang sudah tidak bagus. Dilebur oleh Siwa, nanti bisa dikembalikan lagi seperti semula, akhirnya dikembalikan seperti dahulu lagi dan dipelihara oleh Dewa Wisnu. Ini dewa pemelihara atau dewa pelindung bumi. Nah, di sini ada tempat untuk air suci atau tirta mantana. Tirta mantana, tirta itu air, mantana itu disucikan. Nah, misalnya Bapak datang kemari mau sembahyang, bawalah air dari Bekasi, lalu dituangkan ke sini. Nah, lalu keluar lewat 1, 2, 3. Ini namanya aliran Soma Sutra. Air yang sudah melalui ketiga aliran ini dianggap air paling suci. Nanti bisa diambil lagi untuk dipercikan kepada para jemaahnya agama Hindu. Ya, ini adalah bentuk penyucian diri. Oh iya iya. Iya. Nah, lalu ini adalah batu monolite. Monolite itu ada batu satu, ini bukan sambungan Om. Ini kan batu satu tapi dipahat ya. Ini tak ada sambungannya, ini batu satu tok, batu tunggal. Ya. Nah, karena ini masih ada kayak gini, ini adalah kuncinya Om. Ini kunci yang meninggalkan jejak. Nah, pasti di atasnya nanti pasti ada sambungannya toh. Iya. Nah, ada sambungannya. Tapi sambungannya hilang. Ayo Hilangnya kemana di Malika? mana? Ya, bisa pecah, bisa diambil orang. Oh. Ya. Tinggal dimanjat, Pak. Ya karena ini pernah terbengkalai sampai 800 tahun. Ya karena kelamaan terbengkalai jadi sudah banyak kehilangan ya. Iya, iya. Dia ada atasnya lagi. Ini pasti ada atasnya lagi. Ini mana? Lah iki bawah itu loh. Ini loh. Oh, itu pemandian. Ya, ini adalah pemandian putri. Di sana tempat mandi putra. Oh, sebelahan ya? Belahan, Tapi bisa ada ngintip pembatasnya. dong. Itu ada pembatasnya. Ya mau ngintip ya terserah. Dindingnya tembok. Itu pintunya ada di situ Ya, tengah. ya mungkin dulu di pintunya tuh ya ada yang menjaga lah. Ya kalau mau ngintip ada passwordnya. Oke. Ya, ini adalah pemandian putri yang dalamnya dulu 3 meter, tapi untuk saat ini tidak sampai 3 meter lagi karena sudah ada pendangkalan. Luas banget. Ya, dan ini adalah batu asli, batu ori ya. Ini adalah masih asli banget, tidak bisa pernah apa-apain. Jadi batu ini adalah namanya batu kars. Batu kars ini adalah batu yang bisa menampung air lebih lama. Ya, jadi kayak kolam renang lah, tidak pernah sat. Nah, terus di sana itu adalah tempat mandi para cowok-cowok, para kesatria. Ya, bentuknya persegi panjang, tapi di dalamnya di sana itu masih dalam lagi. Di sana itu ada 4 meter, 5 meter, 6 meter. Ini yang putri itu. Ya, kenapa bikinnya yang dalam-dalam seperti itu kok nggak takut? Ya karena ini memang sekaligus untuk penampungan air hujan.
Nah, makanya di sini tidak dikasih atap karena itu air hujan supaya dia langsung masuk lah. Kayak belumbang. Kalau itu sebelah sana. Nah, di ujung sana yang kanan dulu kita bahas yang kanan itu adalah tempat tinggalnya para putri-putri raja dan dayang-dayangnya. Nah, sebelah kiri itu adalah kosong, maksudnya kosong tidak beratap. Kalau kanan dulu beratap, kalau kiri itu tidak beratap. Yang kiri itu adalah sebagai tempat untuk kegiatan para putri-putri raja. Ya, kegiatan apakah dia mau menjahit lah, mau karaoke lah, mau Berarti itu nari-nari kayak lah. pendopo gitu yang kanan. dulu Iya ya? lah, Pak, sama aja kayak pendopo. Udah mulai sepi ya, Bu. Iya. Kalau itu kemana, Bu? Yang mana? Ini kampung, ini ada candi lagi turun, itu namanya Candi Banyunibo. Oh, Banyu. yang Banyunibo. air jatuh. Iya, air jatuh ya, netes. Nah, Candi Banyunibo itu ada candi yang menceritakan di sana itu ada seorang dewi yang punya anak banyak, yaitu namanya Dewi Hariti. Dewi Hariti ini adalah dia adalah agama Buddha, dia raksasa. Ya, dia punya 1000 anak dan dari anak tersebut ada yang namanya Pancika. Pancika ini adalah anak yang paling disayangi dari 1000 anak. Nah, dari 1000 anak itu cara ngasih makannya itu mencari daging-daging manusia. Ya, dia si Dewi Hariti ini membunuh para anak-anak kecil yang anaknya warga. Nah, pada saat itu warga itu tidak terima kalau anaknya itu dicuri-curi. Nah, walaupun anaknya banyak, kalau hilang 1, hilang 2 ya dia tetap mencarilah. Nah, terus warga tersebut lapor kepada dewa bahwa anaknya dicuri, ada yang mencuri. Saya tidak tahu yang mencuri itu siapa. Tapi dewa tentu saja tahu yang mencuri itu adalah Dewi Hariti. Maka dipanggillah Dewi Hariti, dipertemukan kepada orang warga tersebut. Pojok sana sampai sana ularnya hijau, warnanya besar, dia punya mahkota. Sekarang masih hidup. Ya mati lah. Tapi mistis kan, mistis. Tapi kita nggak bisa lihat, mereka yang bisa lihat kita. Jadi ngomong gini. Tahu aja ternyata takut. Kakak. Bilang kalau capek masih kalau barengan mau di. Adek. Cerita ular kepala naga tadi yang bisa ngelihat setiap saya apa keluarnya? Iya, saya beberapa kali itu membawa orang indigo, Bu. Nah, orang indigo tidak semua bisa kuat masuk lah. Jadi dia tuh Itu guanya dalam nggak? guanya paling 3 meter masuk. Dia buntu, Bu, nggak kemana-mana. Oh, buntu. Ya, nah jadi orang Indonesia itu kalau biasanya begitu, tadi ada batu lama atau Om yang pertama kali itu ya, yang tidak boleh diinjak. Biasanya kalau orang Indigo sampai di sana itu sudah merinding-merinding. Itu sudah disambut ya, dia sudah disambut selamat datang atau gimana, ya bisa disambutannya itu secara baik, biasa disambut secara tidak baik gitu, tergantung niatnya. Nah, sampai dari sana itu sudah merinding. Nah, begitu ke situs-situs itu selalu ada dikasih lihat. Saya takut. Saya gembira sekali gitu. Jadi ada gembira, ada takut campur-campur di sini. Nah, ada yang bisa dia berani masuk ke gua, ada juga yang tidak berani. Kebanyakan tidak berani. Nah, terus Karena dulu dipakai untuk meditasi. iya, untuk meditasi. Yang Untuk- ada gua lanang, gua wadon. Yang gua lanang untuk meditasi raja, gua wadon untuk meditasi ratu. Nah, itu adalah meditasi yang tidak bertahun-tahun lah. Kalau orang bertapa itu tidak bertahun-tahun. Di situ hanya untuk menenangkan diri lah. Sesaat ya. Iya, jadi untuk 1-2 hari lah. Nah, kalau untuk raja meditasi yang bisa mendapatkan fisik, mendapatkan wahyu itu biasanya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun itu di gunung. Nah, gunung itu adalah tempat bersemayamnya para dewa. Itu bagi agama Hindu, agama Buddha itu mempercayai bahwa gunung-gunung, walau Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Lawu itu semuanya dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa.